Ya, hari ini kita akan melihat firman Allah berbicara melalui inkarnasinya dan melalui menjadi anak domba. Tetapi beban hari ini lebih banyak beban hari ini tuh lebih banyak di hari yang ketiga, dan pembicaraan hari keempat akan disisipkan di sela-sela pembicaraan kita di hari ketiga. Oh Tuhan Yesus, amin. Jadi hari ketiga, ya, Kristus sebagai firman Allah berbicara bagi Allah melalui inkarnasinya sebagai tabernakel Allah. Jadi dalam inkarnasinya firman berbicara. Ya, firman berbicara dalam inkarnasinya, dan pembicaraan melalui inkarnasinya itu sangat besar, sangat luas, sangat tinggi, sangat dalam. Ya, tidak seperti pemahaman kebanyakan orang Kristen, ya, yang hanya melihat secara sederhana gitu ya tentang inkarnasinya ini. Kebanyakan orang Kristen hanya melihat ya bahwa Allah menjadi manusia gitu, seperti itu. Sesederhana itu. Allah menjadi manusia. Padahal pembicaraan firman melalui inkarnasinya tidak hanya secuil itu. Pembicaraan firman dalam peristiwa inkarnasi Kristus itu sangat banyak, saudara-saudari. Tetapi sungguh sayang, mungkin bagi kita pun, ya, bagi kita pun, kita hanya sedikit mungkin mendengar pembicaraan firman melalui inkarnasi. Ya, mari kita melihat perkara ini, apa saja yang dibicarakan oleh firman melalui peristiwa inkarnasi. Tuhan Yesus. Yohanes 1 ayat 14. Ya, dasar kita. Firman menjadi daging. Kebanyakan orang Kristen kurang menyadari bahwa firman itu menjadi daging. Banyaknya orang berpikir firman menjadi manusia. Tetapi Alkitab berkata firman itu menjadi daging. Itu teks aslinya tuh sak, ya, daging. Nah, Yohanes 1 ayat 14 ini dijelaskan oleh Kolose 1 ayat 15. Ya. Kalau di Yohanes 1 ayat 14 itu firman menjadi daging, Kristus menjadi daging. Tetapi Kolose 1 ayat 15 membicarakannya bahwa Kristus itu menjadi ciptaan. Ya, Kolose ini memang satu kitab yang paling tinggi, puncak gunungnya. Kedua hal ini sama sebetulnya.
Yohanes 1 ayat 14 berkata bahwa firman menjadi daging, Kristus menjadi daging. Kolose 1 ayat 15 berkata Kristus menjadi ciptaan. Tetapi kita harus membacanya menurut teks aslinya atau bahasa Inggrisnya. Kolose 1 ayat 15 tuh terjemahan langsungnya itu adalah Kristus adalah yang sulung dari semua ciptaan. Kalau di Alkitab Bahasa Indonesia itu disisipkan kata lebih utama dari semua ciptaan. Tetapi seharusnya dibaca Kristus adalah yang sulung dari semua ciptaan. Yang sulung dari semua ciptaan. Ini bukan penafsiran, ini benar-benar kita hanya membaca ayat aja ya. Kita tidak menafsirkan apa-apa. Ayatnya memang berbunyi seperti itu. Di dalam teks aslinya, Kristus adalah yang sulung dari semua ciptaan. Jadi yang sulung dari semua ciptaan, artinya yang sulung ini adalah ada di antara ciptaan. Salah satu dari ciptaan. Ya. Oh Tuhan Yesus, inilah dasarnya rawatan pagi berkata, ya, di rawatan pagi hari ketiga, itu kalimat pertama ya, dalam inkarnasinya Kristus menyingkapkan bahwa Sang Pencipta telah menjadi salah satu ciptaannya. Ya, karena ada kalimat ini, saya jadi terbeban untuk membahas perkara ini agar tidak terjadi salah paham. Ya, karena ini sangat sensitif dan tertulis di FKKP kita bahwa Sang Pencipta menjadi salah satu ciptaan. Ini satu kata yang sangat sensitif. Banyak orang bisa marah ya, mendengar kalimat pendek ini. Pencipta telah menjadi ciptaan. Nah, mari kita melihat perkara ini. Apa maksudnya pencipta telah menjadi salah satu ciptaannya? Ini tercatat di rawatan pagi kalimat pertama hari ketiga. Ya, saudara-saudari, banyak sekali pengajar Kristen, pelajar-pelajar Alkitab, para teolog takut, ya, takut untuk mengatakan bahwa menurut Kolose 1 ayat 15, Kristus adalah yang sulung dari semua ciptaan. Artinya dia adalah salah satu ciptaan, tetapi yang sulungnya. Gitu. Kenapa para pengajar Kristen ini takut untuk mengatakan sedemikian? Penyebabnya adalah karena ada satu pengajaran bidah yang bernama Arianisme. Ya, Arianisme ini memang disalahkan oleh Konsili Nisea tahun 325 Masehi. Dan Arianisme itu sangat menekankan Kolose 1 ayat 15, tetapi secara salah. Inilah yang membuat para teolog, para pengajar Alkitab alergi terhadap Kolose 1 ayat 15. Ketika mereka mendengar ada orang yang mengutip Kolose 1 ayat 15, ya, bukan menafsirkan, hanya mengutip saja apa yang tertulis di sana, gitu. Bukan menafsirkan. Nggak perlu ditafsirkan kok ini.
Jelas sekali ayatnya, Kristus adalah yang sulung dari semua ciptaan. Kolose 1:15. Tetapi aneh, karena faktor Arianisme inilah salah satunya saksi Yehova itu yang sangat menekankan Kolose 1 ayat 15. Banyak pengajar Kristen jadi alergi dan menjauhi ayat ini. Seharusnya mereka jangan menjauhi ayat ini, tapi menyelami gitu ya. Nah, kita tidak menjauhi ayat ini, kita menyelaminya, kita mempelajarinya, sampai kita bisa menemukannya. Apa maksud Kristus adalah yang sulung dari semua ciptaan? Saudara-saudari, kita memahami Kolose 1 ayat 15 itu tidak seperti Arianisme. Ya. Arianisme mengajarkan bahwa karena Yesus berasal dari Bapa, maka Kristus adalah ciptaan. Arianisme tidak mengakui keilahian atau kealahan Kristus. Ya, mereka mengatakan Kristus adalah ciptaan, dan ciptaan yang paling tinggi katanya. Tetapi tidak mengakui kealahan Kristus. Kita tidak seperti mereka. Kita mengakui kealahan Kristus. Yesus Kristus adalah Allah. Ya, banyak ayatnya, saudara-saudari. Ayat-ayat yang paling jelas tuh ada di Roma 9 ayat 5. Mengatakan bahwa Kristus itu adalah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Ibrani 1 ayat 8. Ya, Putra Allah itu disebut dengan Allah. Ya, tentang Putra ia berkata, "Ya Allah." Putra disebut "Ya Allah." Yohanes 1 ayat 1 sudah jelas. Ya, firman yang telah menjadi manusia itu di ayat 14 dikatakan Allah di dalam ayat 1. Firman itu adalah Allah. Siapa firman itu? Di ayat 14 dikatakan firman itulah yang telah menjadi manusia. Artinya dia adalah Kristus. Dia adalah Allah. Yohanes 5 ayat 58, Yesus berkata, "Sebelum Abraham ada, aku ada." Artinya dia adalah Allah. Kita mengakui kealahan Kristus. Karena itu kita harus jelas apa maksudnya Kolose 1 ayat 15 mengatakan bahwa Kristus itu yang sulung dari semua ciptaan. Ya. Saudara-saudari, kita mengakui bahwa di dalam Kristus terdapat dua hakikat, yaitu pencipta dan ciptaan. Di dalam persona Yesus Kristus terdapat dua hakikat ini, pencipta dan ciptaan. Yesus Kristus itu pencipta dan ciptaan. Nah ini, ya, baru lengkap kita mengatakan. Kalau Arianisme mengatakan Yesus Kristus ciptaan. Nah, kita tidak seperti mereka. Kita berkata bahwa Yesus Kristus memiliki dua hakikat, yaitu Dia adalah pencipta dan ciptaan. Ya, mungkin ada orang heran, bagaimana mungkin Allah memiliki dua hakikat? Bagaimana mungkin Allah adalah pencipta dan ciptaan? Tetapi menurut Markus 10 ayat 27, bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin. Ya, setelah melihat kebenaran-kebenaran tentang Kristus adalah yang sulung
di antara semua ciptaan, maka kita bisa melihat keanehan, bahkan kelucuan para teolog, karena mereka itu berkata bahwa Yesus Kristus itu 100% Allah dan 100% manusia. Kebanyakan pengajar Alkitab setuju. Mereka berani berkata bahwa Yesus Kristus itu 100% Allah dan 100% manusia. Mereka berani berkata seperti itu. Kalau mereka berani berkata seperti itu, maka konsekuensinya mereka pun juga harus berani berkata bahwa Yesus Kristus adalah pencipta dan ciptaan. Karena mereka berkata bahwa Yesus Kristus 100% Allah, berarti Yesus Kristus pencipta. Dan Yesus Kristus adalah 100% manusia. Manusia itu ciptaan, saudara-saudari. Jadi mengatakan Yesus Kristus itu 100% Allah dan 100% manusia, itu berarti berkata bahwa Yesus Kristus itu adalah pencipta dan ciptaan. Itu konsekuensinya. Cuman heran gitu, aneh, bahkan terkesan lucu. Mereka berani berkata bahwa Yesus Kristus 100% Allah, 100% manusia, tetapi mereka tidak berani berkata bahwa Yesus Kristus itu adalah pencipta dan ciptaan. Inilah kelucuannya yang menggelikan. Oh, saudara-saudari, Ibrani 2 ayat 14 menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu memiliki darah dan daging. Darah dan daging itu ciptaan bukan? Ada tulangnya, ada urat, ada segala macam organ tubuh, itu ciptaan bukan? Darah dan daging itu ciptaan. Ya. Jadi sungguh menggelikan jikalau para pengajar Alkitab tidak berani berkata bahwa Yesus Kristus itu adalah pencipta dan ciptaan. Sungguh menggelikan karena mereka berkata bahwa Yesus Kristus hanya pencipta, tetapi bukan ciptaan. Jadi, saudara-saudari, dua hakikat Allah ini, pencipta dan ciptaan, ada di dalam Yesus Kristus. Allah, ya, firman itu adalah Allah. Firman yang menjadi manusia itu adalah Allah menjadi daging. Jikalau tadi kita mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah salah satu dari ciptaan, pencipta dan ciptaan. Jikalau perkataan ini kita anggap sebagai yang ekstrim, maka Alkitab tuh jadi lebih ekstrim, saudara-saudari. Karena Yohanes 1 ayat 14 berkata bahwa firman yang adalah Allah itu menjadi daging. Kata daging ini teks Yunaninya itu sarx, ya, S-A-R-X, sarx. Apakah sarx? Makna kata sarx itu lebih rendah dari kata ciptaan loh. Jadi kalau kita mengatakan Yesus Kristus menurut Kolose 1 ayat 15 adalah yang sulung dari segala ciptaan, artinya dia adalah salah satu dari ciptaan. Kalau kita menganggap ini ekstrim, maka Alkitab lebih ekstrim. Karena kata sarx itu lebih rendah dari ciptaan. Sarx itu bukan sekedar ciptaan. Ya, dia ciptaan, tetapi ciptaan yang jatuh, lebih rendah. Dan Yohanes 1 ayat 1, ayat 14 mengatakan firman Allah yang adalah Allah itu menjadi sarx, menjadi daging, ciptaan yang jatuh. Ya, dan banyak orang
tanpa sadar tidak mengakui ya, bahwa Yesus Kristus, firman itu datang di dalam daging. Tanpa sadar, banyak orang Kristen tidak mengakui ini. Itu memang siasat si musuh. Karena di dalam 1 Yohanes 4 ayat 2, Yohanes berkata, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang di dalam daging, di dalam sarks, berasal dari Allah. Jadi kalau orang tidak mengakui Yesus Kristus datang di dalam sarks, di dalam daging, dia tidak berasal dari Allah. Betapa seriusnya. Nanti kita akan bisa melihat kenapa sedemikian. Kenapa kita harus mau mengakui Yesus Kristus datang sebagai daging. Daging itu apa sih? Ciptaan yang jatuh. Ya. Jadi saudara-saudari, di dalam Yesus Kristus terkandung dua hakikat. Dia adalah pencipta dan juga ciptaan. Jadi kita bisa mengatakan bahwa di dalam inkarnasinya, Sang Firman itu sedang berbicara kepada kita bahwa Sang Pencipta itu membawa dirinya ke dalam ciptaan. Nah, ini ungkapan-ungkapan yang sangat berharga, saudara-saudari. Sang Pencipta itu membawa dirinya sendiri masuk ke dalam ciptaan. Yang dimana Pencipta berbaur dengan ciptaan. Menjadi satu. Oh, Sang Pencipta ini selama 33,5 tahun hidup di bumi dalam ciptaannya. Sesungguhnya bukan hanya 33,5 tahun, tetapi selamanya. Setelah dia masuk ke dalam ciptaannya, berbaur menjadi satu dengan ciptaan. Sejak saat itu selama-lamanya dia hidup di dalam ciptaannya. Ketika dia bangkit, dia tidak menanggalkan unsur ciptaan, yaitu keinsaniannya. Dia tetap mengenakannya sebagai roh. Dia tetap memiliki unsur ciptaan. Ya. Mengenai perkara ini kita harus pelajari lebih dalam nanti. Jadi inilah dua hakikat Yesus Kristus, pencipta dan ciptaan, berbaur menjadi satu. Allah hidup di dalam ciptaannya. Bukan bersama ciptaannya, tetapi di dalam ciptaannya. Ya, saya ini sedang menjelaskan kalimat pertama dari rawatan pagi hari ketiga. Saya merasa ini perlu tuntas dijelaskan agar tidak terjadi salah paham. Oh Tuhan Yesus, ya, Allah Sang Pencipta menjadi salah satu ciptaannya. Apa ciptaannya? Ciptaannya adalah keinsanian Yesus. Keinsanian Yesus yang ada di dalam, ya, ketika dia 33,5 tahun hidup di bumi, keinsanian Yesus itu ada di dalam darah dan daging. Daging yang bertulang, bisa diraba, itu semualah ciptaan. Tetapi, walaupun ya darah dan daging Tuhan Yesus itu adalah ciptaan, tetapi mengekspresikan atribut-atribut dari Sang Pencipta. Atribut-atribut Sang Pencipta itu terlihat melalui apa? Kebajikan insani. Ketika kita mendengar kata insani, artinya itu ciptaan. Jadi atribut
atribut Sang Pencipta ini terekspresi, terlihat, ya, bukan melalui roh, tetapi melalui kebajikan-kebajikan insani yang diciptakan Allah. Inilah Yesus Kristus, pencipta di dalam ciptaan. Yesus Kristus adalah perbauran pencipta dengan ciptaan. Perbauran Allah dan manusia. Yesus Kristus adalah manusia Allah. Kemudian manusia Allah ini menjadi roh melalui mati dan bangkit, datang kepada murid-murid, menghembuskan dirinya sendiri. Dia menyalurkan roh manusia Allah. Ya, ketika dia bangkit menjadi roh, ini bukan roh Allah saja, tetapi roh manusia Allah. Dia tidak menanggalkan keinsaniannya. Unsur ciptaannya tidak dia buang. Dia tetap kenakan walaupun dia menjadi roh. Dan dalam kondisi roh manusia Allah ini, ya, dia menyalurkan dirinya sendiri ke dalam kita, sehingga kita pun menjadi manusia Allah. Saudara-saudari, kita pun hari ini adalah satu perbauran pencipta dengan ciptaan. Kita sendiri bukan pencipta, tetapi karena Sang Pencipta itu berbaur dengan kita, maka kita menjadi sama dengan Dia. Yesus Kristus adalah pencipta yang berbaur dengan ciptaan. Kita pun juga sama, kita adalah ciptaan yang dibaurkan dengan pencipta. Sebelum pencipta itu berbaur dengan ciptaan, ya, Sang Pencipta itu misterius, tidak dapat diraba, tidak dapat dilihat, tidak dapat dipegang. Tetapi haleluya, Sang Pencipta itu adalah firman yang menjelaskan, mendefinisikan, memperlihatkan, bahkan mewujudkan dirinya ke hadapan kita. Ya, Sang Pencipta yang misterius, tidak dapat dilihat, setelah mengenakan ciptaan, maka Sang Pencipta ini menjadi solid, real, dapat dilihat, dapat diraba. Orang-orang bisa menjamahnya, bisa menyentuhnya. Ya, walaupun hari ini dia tidak lagi di dalam tubuh jasmani, kita tetap dapat menjamahnya, kita tetap dapat menyentuhnya, bahkan lebih dekat, lebih nikmat. Inilah saudara-saudari hasil dari pencipta yang misterius itu mengenakan ciptaan yang terlihat. Kita sekarang bisa menjamahnya, kita sekarang bisa menyentuhnya. Ya. Nah, saudara-saudari, di sini saya ingin menyampaikan, ya, bahwa sangat serius sekali akibat yang dihasilkan jika Sang Pencipta ini tidak mengenakan ciptaan atau tidak menjadi ciptaan. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, dan ayat 14, Allah Sang Firman itu menjadi daging. Ini sama saja dengan mengatakan Allah Sang Firman itu, pencipta itu, menjadi ciptaan. Dia adalah yang sulung dari segala ciptaan. Dan ini harus terjadi. Kalau tidak, kalau Allah Sang Pencipta ini tidak menjadi ciptaan, saudara-saudari, konsekuensinya adalah Anda dan saya harus menanggung hukuman mati.
Ya, jikalau Kristus tidak menjadi ciptaan, Anda dan saya harus menanggung hukuman mati. Kenapa? Karena sebagai pencipta, sebagai Allah sang pencipta, dia itu bersifat kekal. Nggak mungkin bisa mati. Siapa yang bisa membuat Allah mati? Tidak bisa. Karena Allah sang pencipta itu adalah kekal. Dia tidak bisa mati. Inilah alasannya dia perlu berinkarnasi menjadi daging yang bisa mati. Ya. Nah, di sini tersisip pembicaraan firman di hari keempat, di mana Kristus sebagai firman Allah berbicara bagi Allah melalui dia menjadi anak domba untuk mati. Anak domba ini untuk mati bagi penebusan. Kalau Allah sang pencipta tidak menjadi ciptaan, bagaimana dia bisa menggantikan Anda dan saya di atas kayu salib? Bagaimana dia bisa menanggung hukuman mati untuk Anda dan saya? Karena Allah itu bersifat kekal, tidak dapat mati. Maka dia harus menjadi ciptaan yang bisa mati. Kalau tidak, Anda dan saya lah yang harus mati. Ya, dalam perkara ini hari keempat mengatakan bahwa Kristus mengambil bagian dalam daging dan darah manusia. Ibrani 2 ayat 14. Ya. Darah dan daging itu ciptaan. Harus mati. Mati itu adalah bagi penebusan alam semesta yang terhilang. Saudara-saudari, Allah yang berinkarnasi itu mengenakan darah dan daging. Menjadi daging, Yohanes 1 ayat 14 katakan. Untuk apa? Untuk menebus gereja. Dengan apa? Dengan darahnya. Ya. Darahnya yang tertumpah. Allah mengambil bagian dalam daging dan darah manusia itu bagi penebusan alam semesta yang terhilang akibat penghulu setan itu, penghulu malaikat itu memberontak, menyebabkan alam semesta terhilang. Sehingga segala sesuatu yang ada di bumi dan di surga itu perlu ditebus. Oleh apa? Oleh dia menjadi ciptaan mati di kayu salib, menebus semua yang sudah hilang itu. Ya, di dalam Kristuslah Allah menjadi anak domba bagi penebusan dunia yang terhilang. Inilah yang dibicarakan di hari keempat. Bagaimana firman itu berbicara kepada kita sebagai anak domba Allah. Ya, poin ini kelihatannya sudah umum. Tetapi padahal pemahaman umum itu tidak terlalu dalam memahami perkara ini. Contohnya Yohanes 1 ayat 29 mengatakan bahwa anak domba itu akan apa? Menghapus dosa. Nah, menghapus dosa mungkin sering disalahartikan dengan mengampuni dosa. Nah, inilah karena pembicaraan firman melalui dia menjadi anak domba itu pun sebetulnya sesuatu yang sangat besar, tapi dipahaminya dengan dangkal. Apa maksud menghapus dosa? Menghapus dosa itu bukan mengampuni dosa. Menghapus dosa itu adalah menanggulangi dosa yang terinjeksi ke dalam manusia ketika si Satan itu menginjeksikan dirinya ke dalam umat manusia. Ini pun luput dari pandangan kebanyakan orang Kristen. Di dalam kekristenan, mereka hanya punya konsepsi pengampunan dosa. Dan karena itu mereka menganggap menghapus dosa itu sama dengan mengampuni dosa. Itu sih menghapus surat hutang dosa. Kalau di sini bukan menghapus surat hutang dosa.
ini menghapus dosa itu sendiri. Dosa yang diinjeksikan, yang adalah diri Satan itu sendiri, diinjeksikan ke dalam manusia-manusia yang jatuh, dan ini yang sedang ditanggulangi, ini yang sedang dihapus. Jikalau Kristus menghapus dosa, artinya di dalam diri kita dosa itu akan diinyahkan. Kita tidak lagi memiliki sifat dosa. Kita ditransformasi sehingga kita tidak lagi bisa berbuat dosa. Itu makna dari menghapus dosa. Inilah pembicaraan firman melalui anak domba di hari keempat, yang saya sisipkan di pembicaraan hari ketiga ini. Ya, jadi kembali ke hari yang ketiga, saudara-saudari, jika Kristus tidak menjadi ciptaan, ya maka dia tidak mungkin bisa menjadi anak domba yang menebus. Jikalau Kristus tidak menjadi ciptaan, dia tidak bisa menggantikan Anda dan saya menanggung hukuman di atas salib. Di atas kayu salib yang mati adalah keinsanian ciptaan. Keilahiannya tidak bisa mati. Walaupun dia ditombak, disalib, ditusuk, mencucurkan darah, keilahiannya tetap ada. Keilahiannya tidak bisa mati. Keilahiannya bersifat kekal. Tetapi haleluya, dia mengenakan ciptaan, dia menjadi daging, dia menjadi ciptaan untuk menebus Anda dan saya serta semua alam semesta yang terhilang. Dan kemudian setelah dia menjalankan hukuman mati itu selama 3 hari, dia bangkit. Dan ketika dia bangkit, dia tidak menanggalkan unsur ciptaan, yaitu keinsaniannya. Melainkan dia membawa keinsaniannya, meninggikan keinsaniannya. Keinsanian ciptaan dibawa masuk ke dalam kealahan. Keinsanian ciptaan di dalam Yesus Kristus dibawa masuk ke dalam keilahian. Sehingga keinsanian ciptaan itu menjadi Allah yang setara dengan kealahan. 3 persona itu. Ini kata-kata yang surgawi, saudara-saudari. Ini perkataan yang sangat surgawi, begitu tinggi. Anda harus terkesan dengan perkataan-perkataan ini. Perkataan-perkataan ini yang membuat kita bisa menjadi tergila-gila terhadap firman Allah, saudara-saudari. Tuhan Yesus, saya masih ada beban, yaitu mengenai kasih karunia. Karena FKKP hari ketiga pun membicarakan tentang kasih karunia. Yohanes 1 ayat 14 ya. Bahwa Yesus Kristus itu berinkarnasi. Di dalamnya penuh kasih karunia dan realitas. Nah, sekarang kita memasuki poin ini. Apakah kasih karunia? Ini pun penting, harus kita pahami. FKKP kita membicarakannya juga. Kita bisa memahami definisi kasih karunia jikalau kita menggabungkan 3 ayat. Yaitu Yohanes 1 ayat 14, Kolose 1 ayat 19, dan Yohanes 1 ayat 16. Kalau kita gabungkan ketiga ayat ini, kita akan bisa mengerti definisi kasih karunia yang tepat. Pertama, Yohanes 1 ayat 14. Bahwa firman itu menjadi daging penuh kasih karunia. Jadi ada sesuatu yang memenuhi Kristus. Dan sesuatu yang memenuhi Kristus itu bernama kasih karunia. Di dalam diri Tuhan Yesus, ya, ada satu yang namanya kasih karunia yang memenuhi diri Tuhan Yesus sendiri. Jadi sungguh lucu kalau ada orang mengatakan kasih karunia itulah berkat-berkat jasmani.
Masa di dalam diri Tuhan Yesus penuh dengan berkat jasmani? Aneh, lucu. Banyak orang tidak jeli melihat definisi kasih karunia ini. Ya, jadi pertama-tama kasih karunia itulah sesuatu yang memenuhi diri Yesus itu sendiri. Ya. Dan Kolose 1 ayat 19 berkata bahwa yang memenuhi Yesus Kristus itu adalah Allah. Artinya apa? Artinya kasih karunia itu adalah Allah. Ya. Dengan menggabungkan Yohanes 1 ayat 14 dan Kolose 1 ayat 19, kita bisa melihat bahwa yang memenuhi Yesus Kristus itu adalah Allah. Allah ini disebut kasih karunia di dalam Yohanes 1 ayat 14. Tetapi di dalam Yohanes, Kolose 1 ayat 19, kepenuhan ini adalah kepenuhan Allah. Jadi kasih karunia ini adalah diri Allah sendiri. Dan Kristus adalah Allah. Jadi kasih karunia adalah Kristus. Allah di dalam Kristus. Itulah kasih karunia. Jadi dengan menggabungkan dua poin ini kita bisa melihat bahwa kasih karunia adalah diri Allah sendiri. Nah sekarang gabungkan dengan ayat yang ketiga. Kita sudah tahu kasih karunia ini yang memenuhi Yesus Kristus adalah Allah sendiri. Dan Yohanes 1 ayat 16 ayat yang ketiga dikatakan bahwa dari kepenuhannya. Apa kepenuhannya? Allah, Kristus. Ya, dari kepenuhannya kita semua menerima apa? Kasih karunia demi kasih karunia. Jadi ayat ini kita bisa baca sedemikian. Dari kepenuhannya kita semua telah menerima Kristus dan Kristus dan Kristus. Karena kasih karunia di sini adalah diri Allah sendiri yang memenuhi diri Kristus. Itulah Yohanes 1 ayat 14, Kolose 1 ayat 19, dan Yohanes 1 ayat 16 membuat kita bisa memahami definisi kasih karunia adalah bukan pengampunan dosa, apalagi berkat materi. Itu sama sekali bukan kasih karunia. Kasih karunia adalah diri Kristus sendiri. Kita bisa melihat ini lebih jelas kalau kita menggabungkan Galatia 2 ayat 20 dengan 1 Korintus 5 ayat 10. Di dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan bukan aku lagi yang hidup tetapi Kristus. 1 Korintus 15 ayat 10 sama, tetapi mengganti kata Kristus dengan kasih karunia. Bukannya lagi aku tetapi kasih karunia yang menyertai aku. Dengan menggabungkan Galatia 2 ayat 20, 1 Korintus 15 ayat 10 kita bisa melihat bahwa kasih karunia adalah Kristus. Demikian juga kalau kita melihat Filipi 4 ayat 23, kita gabungkan dengan 2 Timotius 4 ayat 22. Dikatakan bahwa anugerah Tuhan Yesus Kristus itu menyertai roh kita. Itu Filipi 4 ayat 23. Dan anugerah Tuhan Yesus menyertai roh kita ini adalah di dalam 2 Timotius 4:22 adalah Tuhan sendiri yang menyertai roh kita. Jadi anugerah di dalam Filipi 4 ayat 23 adalah Tuhan sendiri di dalam 2 Timotius 4 ayat 22. Demikianlah cara melihat dan mempelajari firman Allah. Saudara-saudari, inilah definisi kasih karunia. Uraian tadi memperlihatkan bahwa kasih karunia itu adalah Kristus yang kita nikmati. Kristus sendiri sebagai hayat yang meluap dari dalam Kristus disalurkan ke dalam manusia. Ya. Inilah yang dijelaskan di dalam garis besar hari ketiga Romawi 3 bagian D mulai dari 2, 3, 4, 5. Karena poin H, poin satunya itu kita sudah
uraikan di hari yang pertama ya. Oh Tuhan Yesus, silahkan saudara-saudara nanti membaca garis besarnya. Jadi saudara-saudari, judul hari ketiga ini adalah Kristus sebagai firman Allah berbicara. Berbicara melalui inkarnasinya. Yang tadi diuraikan sejak awal, itulah isi pembicaraan firman Allah melalui inkarnasinya. Berapa banyak orang Kristen bisa mendengar pembicaraan firman Allah yang sedemikian? Pembicaraan firman Allah lewat inkarnasinya. Nah, kita belum membahas mengenai pembicaraan tentang tabernakel melalui inkarnasinya. Kristus bertabernakel. Karena kekurangan waktu, saya nggak bisa membahas perkara ini. Tetapi yang pasti, tabernakel itu apa? Itulah kemah. Kemah ini dibuat dari bahan-bahan tertentu. Kita bisa baca ini di Keluaran pasal 25 dan seterusnya. Bahan-bahan yang dibuat untuk mendirikan kemah itu menggambarkan keinsanian Kristus. Itu juga salah satu alasan kenapa Sang Pencipta harus menjadi ciptaan. Karena ciptaan inilah tabernakel itu. Tempat tinggal Allah dan manusia. Tempat tinggal saling huni. Ini lebih dalam lagi saudara-saudari. Kalau tadi kita mengatakan bahwa jika Allah tidak menjadi ciptaan, kita tidak dapat ditebus. Kita harus mati. Dan yang poin ini tabernakel, jikalau Allah tidak menjadi ciptaan, kita tidak punya tempat saling huni. Oh, betapa seriusnya jikalau Allah tidak menjadi ciptaan. Tidak akan ada Yerusalem baru. Tidak akan ada gereja, karena tabernakel di sini juga diperluas menjadi gereja. Berapa banyak orang-orang Kristen bisa mendengar pembicaraan Allah lewat inkarnasinya ini. Oh, kita bersyukur hari ini kita bisa melihat pembicaraan Allah, pembicaraan firman Allah melalui inkarnasinya sebagai tabernakel Allah. Inilah saudara-saudari hari ketiga yang juga tadi menyinggung hari keempat. Dan besok kita akan melihat poin hari kelima dan keenam. Haleluya, mohon maaf saya menggunakan banyak waktu, tetapi masih cukup. Bisa ada 3 saudara-saudari berbagi nikmat. Amin, silakan. Haleluya, amin, silakan. Amin. Puji Tuhan. Silahkan manfaatkan sisa waktu. Bagikan seberapa banyak pun yang Anda dapat, bagikan. Silahkan. Tuhan Yesus. Amin. Mari. Amin. Amin. Ya, silakan. Amin. Puji Tuhan ya. Pagi ini saya menikmati terjemah ya, mendapatkan terang dari pembicaraan Allah melalui inkarnasi ya. Tadi seperti yang saudara uraikan bahwa kalau Allah tidak menjadi ciptaan, tidak akan bisa menjadi penebus ya, karena tadi yang seperti diuraikan, Allah yang ilahi tidak mungkin mati ya, tetapi setelah dia menjadi ciptaan, keinsaniannya yang mati, tetapi ilahinya tetap ada ya, karena itu yang bisa menebus ya. Dan tadi lebih dalam lagi diuraikan, ini yang akan menjadi Yerusalem baru ya. Nah ini sungguh melihat ini ya, kita perlu mengucap syukur ya, Allah kita yang sedemikian ya. Juga tadi dari ayat-ayat yang digabungkan tadi, kita melihat ya
kepenuhan Allah, yaitu diri Kristus itu sendiri ya. Maka dalam inkarnasi ini tadi dikatakan mendapatkan kasih karunia yang adalah diri Allah itu sendiri ya. Jadi bukan hal-hal materi, tetapi adalah diri Kristus itu sendiri. Amin. Itu yang saya nikmati. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Ya. Mari yang didapat saja bagikan ya. Bagus itu tadi ya. Silahkan. Tuhan Yesus. Mari manfaatkan sisa waktu, saudara-saudari. Ya. Amin. Silakan. Allah berbicara melalui inkarnasinya. Oh, puji Tuhan. Sang pencipta menjadi ciptaan. Ini jelas di dalam Yohanes 1 ayat 14. Ini tidak ada ayatnya yang bisa membuktikan dengan jelas bahwa sang pencipta menjadi ciptaan. Selain di ayat 1 ayat 14 Yohanes tadi ya, saudara. Jadi kita perlu dengan lantang memberitahukan bahwa dia menjadi ciptaan supaya dia menghasilkan gereja. Gereja ini adalah perbauran, ya, bukti nyata bahwa Allah berbaur dengan Allah yang pencipta berbaur dengan ciptaan. Nah, ini menjadi satu kegentaran bagi musuh ya, jika kita terus memberitakan bahwa Allah sang pencipta itu dibaurkan ya dengan ciptaan. Oh, dan menjadi satu dengan ciptaan. Karena terlebih dulu dia menjadi ciptaan yang mengalahkan musuh Allah. Dari kita perlu tegas, perlu lantang memberitahukan kepada orang ya bahwa dia adalah Allah yang di dalam kekekalan itu masuk ke dalam waktu yang menjadi ciptaan supaya kita manusia yang berdosa percaya kepadanya mendapatkan keselamatan. Dan ini akan mengakhiri pekerjaan musuh ya di dalam jembatan waktu ini ketika kita benar-benar menyadari bahwa inkarnasi Allah hari ini adalah untuk mengakhiri pekerjaan jahatnya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Ayat yang membuktikan Kristus menjadi ciptaan tuh Kolose 1 ayat 15 ya, menurut teks aslinya. Amin. Masih ada waktu nih 2-3 menit, silahkan. Satu saudara atau saudari, silahkan. Amin, gunakan sisa waktu. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. puji Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih ya penjelasan saudara Diki, rasanya lebih gamblang. Sejak kemarin itu saya merasa ya kalau Kristus tidak datang ke dunia, tidak berinkarnasi menjadi manusia, rasanya saya ini apa begitu ya. Walaupun ada hati menyembah Allah, ada hati berbakti, beribadah kepada Allah, tapi tidak sampai bisa berjumpa dengan Allah. Puji syukur kepada Tuhan, Allah yang berinkarnasi, Kristus menebus dosa-dosa saya. Oh Tuhan Yesus, dia sebagai anak domba yang menghapus dosa, menanggulangi dosa, yang diinjeksikan oleh iblis si musuh Allah. Syukur kepada Tuhan ya. Namun kemarin ada saudara yang mengatakan, saya berkata demikian itu di dalam pembacaan ini tidak ada. Oh Tuhan Yesus, tetapi terang yang saya terima, seandainya Kristus tidak datang ke dunia, tidak berinkarnasi, oh Tuhan, saya betul-betul menjadi orang yang kasihan, orang yang Tuhan mengalami kematian yang kekal. Oh, tetapi karena dia datang, dia menjadi roh itu, tinggal di dalam saya, sehingga saya beroleh hidup yang kekal. Oh Tuhan Yesus, syukur kepada Tuhan atas kasih karunia, amin, yaitu Kristus, amin, di dalam saya menjadi kasih karunia, mulia bagi Tuhan, amin. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Amin. Mari kita menyeru nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami cinta padamu Tuhan Yesus.
Amin. Terima kasih buat terang demi terang yang kami lihat. Amin. Tuhan Yesus, transformasilah kami oleh firman hayat yang terus-menerus kami nikmati. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah membaurkan dirimu sendiri dengan ciptaan, sehingga kami manusia-manusia ciptaan yang jatuh bisa dikembalikan ke dalam maksud-Mu yang semula, dibaurkan dengan dirimu sendiri. Pencipta berbaur dengan ciptaan yang akhirnya Tuhan akan rampung dalam Yerusalem baru. Terima kasih buat semua karya-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pembicaraan-Mu lewat inkarnasi dan lewat menjadi anak domba. Kami bersyukur padamu atas semua terang ini. Haleluya. Sampai jumpa saudara-saudari. Amin. Amin. Terima kasih Saudara Dudi. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Amin.